يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa numalah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati pengurus IGADI Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati Ustadz Muhammad Sobri dari Nganjuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Di Nganjuknya ini ya posisi di rumah ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga saya juga menyapa Bapak Ibu jamaah IGADI yang setia bersama kita pada pagi hari ini. Kita bertemu dalam kajian rutin Ahad pagi IGADI Tulungagung edisi Ahad 29 November 2020 yang kali ini kita laksanakan secara virtual karena masih di masa pandemi COVID-19. Semoga ini tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam mengikuti kajian pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kami sampaikan acara ini juga terselenggara atas kerjasama dengan BMW Tulungagung, kemudian juga dengan Lembaga Manajemen Infak Kabupaten Tulungagung dan juga 90,1 RKR FM. Jadi Bapak Ibu juga bisa melalui Zoom meeting pada pagi hari ini ataupun juga bisa live, menyimak live di 90,1 RKR FM. Adapun nanti susunan acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tausiah dan ditutup dengan doa. Baik, untuk mulai pada pagi hari ini agar menambah berkah, semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Wildan Arif. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا وله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Wildan Arif yang sudah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga ini menambah keimanan dan keteraman dalam hati kita pada pagi hari ini dan semakin menambah kekhusyukan kita pada kajian rutin pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sobri dari Nganjuk dengan tema waspadai 4 hal penghilang ketentraman. Ya, jadi selama ini mungkin kita merasakan seperti bahasa sekarangnya galau, Ustadz. Jadi bahasa sekarang itu galau, tetapi kita tidak tahu apa yang menyebabkan galau itu. Kita akan temukan jawabannya pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sobri. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'ad. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama di pagi hari ini. Syukur kita yang pertama adalah kita masih bisa silaturahim sekalipun lewat jarak virtual karena situasi dan kondisi yang masih pandemi. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga musibah ini segera selesai berakhir dan musibah ini juga menjadikan kita sebagai hamba Allah yang berlatih untuk sabar dan sebagai penghilang dari barangkali mungkin ada sebagian dosa atau khilaf kita, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minan nas, dan kita bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana biasanya sebelum pandemi ini ada di negara kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa silaturahim sekalipun lewat udara, lewat media, lewat virtual. Semoga tidak mengurangi makna silaturahim dan kita berharap semoga ini juga tetap menjadi bagian dari amal yang masuk kategori amal silaturahim. Haroda ayyub satolahu fi rizki wa yursa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang kepingin diluaskan rizkinya oleh Allah, kemudian dipanjangkan umurnya, maka orang itu hendaknya menyambung silaturahim. Tentu dengan media virtual karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan.
Semoga ngaji ini juga bagian daripada ikhtiar kita bahwa kita termasuk hamba Allah yang suka ngaji. Dan di antara hamba Allah yang baik adalah hanya ada dua. Jadi di antara hamba Allah yang baik itu, hamba Allah yang robbani itu adalah kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu hamba Allah yang robbani. Hamba Allah yang robbani itu dua karakternya. Sifat utamanya adalah tu'allimuna kitab, mengajar. Yang kedua adalah tadrusu, belajar. Jadi mengajar ngaji dan menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi mu'allim, atau menjadi santri, atau pada saat yang sama kita ganti. Karena hidup itu adalah ganti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu rajulan. Manusia itu ada dua, rajulun alimun wa rajulun muta'allimun. La khaira fi ma siwahuma. Manusia itu ada dua. Yang pertama adalah orang alim yang mengajarkan ilmunya. Yang kedua muta'allim, santri murid yang belajar ilmu. La khaira fi ma siwahuma. Tidak ada yang menandingi kebaikan keduanya. Semoga dengan segala keterbatasan ngaji kita yang ada, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita dianggap ya, dimasuk kategorikan menjadi bagian hamba Allah yang baik. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berupa fursah, kesempatan. Jadi orang hebat itu adalah orang yang sesungguhnya banyak kesibukan, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang sangat sibuk. Tapi di sela-sela kesibukannya ada dia mau menyempatkan dirinya untuk menghadap kepada kebaikan, menghadirkan kebaikan dalam dirinya. Orang hebat itu adalah orang yang sibuk tapi gaya santai. Bukan sebaliknya, orang yang sesungguhnya pengangguran tapi gaya sibuknya luar biasa. Tidak nampak di mana-mana dalam forum-forum kebaikan, baik kebaikan yang bersifat vertikal hablum minallah maupun kebaikan yang bersifat horizontal hablum minannas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, tambahan nikmat kepada kita semua. Yang kedua adalah syukur, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Satu hal yang sangat amat penting, bahkan saking pentingnya nikmat sehat ini sampai di dalam kitab Musnad Ahmad itu beliau menempatkan nikmatus sehat ini posisinya nomor 2 setelah nikmatul iman. Jadi setelah nikmat iman, beliau menempatkan nikmatus sehat ini nomor 2. Karena sesungguhnya hidup ini apapun yang kita punya tidak ada nilainya, lagi matalah. Tidak ada nilainya sama sekali, illa bil iman, kecuali kalau semua itu dibasically dengan iman. Apalagi setelah meninggal dunia, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta yang kita kumpulkan, keluarga yang kita punya, semuanya tidak bermanfaat kecuali mereka hamba Allah yang hadir, yang menghadap pada Allah dengan bawa hati yang berbanyak iman. Qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang punya iman, iman yang betul-betul jernih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita punya juga tidak ada nilainya kecuali kita sehat. Makanya beliau menempatkan nikmat sehat ini pada nikmat iman. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan doa kepada kita yang disunahkan untuk kita baca tiap waktu pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku secara umum, secara utuh semuanya. Wabil khusus Allahumma afini fi sam'i, sehatkanlah penglihatanku dan sehatkanlah pendengaranku. Doa ini sunnah dibaca di waktu pagi dan petang. Yang terakhir terkait dengan mukadimah ini, maka saya teringat dengan ucapan salah satu pertanyaan aman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam sebuah riwayat ketika bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah
ponakannya sendiri. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seumuran aku ini, apa yang seharusnya aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baiknya aku minta apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka baginda Rasulullah yang notabene adalah ponakan yang menjawab, ya ammi, wahai pamanku, is'al al-afiyah. Wahai pamanku, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-afiyah, kesehatan. Mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita kemudahan untuk bisa mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan itu, untuk semakin meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pelayanan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada satu ungkapan yang menarik, kullu nikmatin la tuqarribuhu ilallah fahiya baliyah. Semua kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudian tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka kenikmatan itu akan menjadi petaka. Nauzubillah wa a'udzubillah. Saudaraku semuanya, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya akan share sedikit terkait dengan 4 hal yang seringkali menjadi penghalang ketentraman, ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Akan kesulitan seseorang itu mendapatkan ketenangan, kenyamanan selagi dia masih tertipu dengan 4 hal yang insya Allah nanti akan saya sebutkan. Bahwa semua kita dimanapun kita berada, laki perempuan, kaya atau miskin, jabat atau rakyat, siapapun yang namanya manusia, mesti kepingin hatinya tenang, mesti kepingin tentram, nyaman dalam kehidupannya. Dan itu sesuai dengan perintah agama. Dan agama hadir dalam rangka untuk menenangkan jiwa, menenangkan manusia, menenteramkan dan menyamankan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ajakan Al-Quran, ajakan agama itu adalah menuju kepada kemenangan, ketenangan, ketentraman. Dan itu diulang-ulang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju ketenangan, mari menuju kebahagiaan. Terus diulang-ulang. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita sebagai orang yang beriman khususnya tidak boleh ada rasa takut dan khawatir. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan sekali-kali sedih, jangan sekali-kali susah. Karena memang dalam kamusnya orang yang beriman itu sebenarnya tidak ada kesedihan. Apalagi kesedihan dalam urusan-urusan dunia. Rezeki itu beda dengan dunia. Jadi apalagi kesedihan yang bersifat urusan dunia. Kenapa tidak boleh sedih? Yang pertama alasannya karena sedih itu menyebabkan kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, susah atau sedih itu mendatangkan penyakit. Banyak orang yang kemudian mudah tertimpa penyakit karena kesedihan yang berkepanjangan. Susah hatinya kemudian menyebabkan dia sakit. Makanya kita diminta untuk bahagia. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, semudah itukah kita untuk bisa bahagia? Tidak juga, karena banyak orang yang kemudian mendapati betapa sulitnya dia untuk mendapatkan hati yang bahagia, hati yang nyaman, hati yang tentram. Padahal dia punya segalanya. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang menyebabkan sehingga kebanyakan manusia itu kesulitan untuk mendapatkan yang namanya as-sakanah, ketenangan atau ketentraman. Yang pertama adalah disebutkan oleh para ulama, talabul ghina fi kasratil amwal walakinnal ghina fil qanaah. Penyebab penghalang hilangnya ketentraman, ketidaknyamanan dalam hidup ini yang pertama adalah talabul ghina fi kasratil amwal walakinnal ghina fil qanaah. Semua orang kepingin kaya, dan ini wajar, manusiawi, normal. Semua orang kepingin kaya. Dan itu tidak dilarang oleh agama. Tidak dilarang oleh agama. Semua orang kepingin kaya. Bayangan banyak orang adalah orang kaya itu ketika dia punya banyak uang, ketika punya banyak tabungan,
Ketika dia punya banyak harta benda yang disimpan, ini bayangan umumnya orang. Orang kaya itu yang punya banyak uang, yang punya tabungan, yang punya aset, yang melimpah ruah. Orang yang punya pandangan seperti ini, dia pasti tidak akan pernah menemukan asakan, ketentraman. Dia akan kehilangan kenyamanan dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Karena mereka para ulama mengatakan bahwa walakinnal ghina fil qanaah. Kekayaan sesungguhnya itu adalah pada hati yang memiliki sifat qanaah. Jadi orang itu kalau sudah mulai qanaah, punya sifat qanaah, bersyukur kepada Allah dengan apa yang dia terima, saat itulah dia baru disebut mulai kaya. Saat itulah dia menjadi orang yang kaya. Sepanjang dia belum memiliki sifat qanaah, tidak terima dengan apa yang Allah berikan, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka sepanjang itu pula dia tidak akan pernah merasa kaya dan dia tidak akan pernah merasa tentram dalam kehidupannya karena merasa kurang, terus merasa kurang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh sangat beruntung, berbahagia hidupnya orang yang diberikan petunjuk kepada Islam. Hudiya ilal Islam. Waruzikal kafafa. Dan diberikan rizki yang cukup. Merasa cukup itu qanaah. Merasa cukup dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan dia syukuri yang dia rasa cukup itu. Wa qana'a bihi. Kemudian dia qanaah dengan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kalau gagal memahami hal ini, kalau dia tidak paham dengan hal ini, maka sampai apapun, berapapun yang dia punya, maka dia tidak akan pernah merasa memiliki ketentraman dalam jiwa. Kenapa? Karena sifat dunia itu seperti air lautan. Semakin dihirup, semakin diminum, maka semakin kehausan. Oh, seperti bayang-bayang. Semakin dikejar, maka semakin menjauh, semakin menjauh, tidak akan ada hentinya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan, "Laukan libni Adam wadiya." Seandainya Ibnu Adam, manusia itu punya dua lembah, tidak satu lembah tentunya. Seandainya manusia itu punya dua lembah emas, punya dua lembah kekayaan, kata Rasulullah, "Mimmalin labtagho salisan warobian wa khamisan." Maka manusia itu akan mencari lembah yang ketiga, yang keempat, yang dan seterusnya. Sampai kata beliau, wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Dan tidak ada yang menghentikan tamaknya itu, serakahnya itu, ketidakpuasannya itu kecuali turab, tanah. Dia meninggal dunia itu, baru dia berhenti. Disebutkan dalam surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan dan berbanyak-banyakan dalam urusan harta benda. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting buat kita sadari, kita pahami agar kita tidak kecewa dalam hidup kita. Agar kita merasa nyaman dan tentram, dan nyaman tentramnya itu adalah ketika kita sudah memiliki jiwa yang qanaah. Jiwa yang qanaah itu adalah jiwa yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyukurinya. Rezeki yang Allah berikan ini baru sedikit. Dan itu sifatnya DP, bahasa Jawanya incip. Dikasih DP. Yang disimpan Allah masih banyak sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan yang sedikit itu, dikasih DP itu, kemudian kita bersyukur, kita senang, kita bangga, kita berbahagia. Tentu Allah senang. Orang tua kita misalnya ketika membuatkan jajan kepada kita anaknya, kemudian ketika dikasih jajan itu kita senang, maka orang tua kita bangga, besok lagi diberikan lagi. Seorang suami ketika membawakan jajan kepada istrinya, istrinya merasa senang dan bahagia, berterima kasih, maka besoknya insya Allah suami akan membawakan lagi dan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya seperti itu. Sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kamu syukur, ku tambah. Tapi jika aku kufur, la, kalimatnya seharusnya la uqusonnakum, akan kurangi. Tapi kalimatnya inna adzabi lasyadid, ada penegasan siksaku sangat pedih, sangat boleh jadi mereka manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang harta bendanya, bahkan bertambah, tetapi tidak ada rasa nyamannya, rasa tenangnya, rasa bahagianya, tidak bisa menikmati apa yang dipunya karena tidak ada rasa qanaah, tidak ada hati yang qanaah dan syukur dalam dirinya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, yang menyebabkan sulitnya seseorang itu untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman dalam dirinya, dalam kehidupannya adalah thalabur roha fi kasratil amal walakinnar roha fil iktisad. Thalabur roha fi kasratil amal. Banyak orang yang ingin hidupnya mudah, ringan, nyantai, istirahat. Thalabur roha fi kasratil amal. Banyak orang yang ingin hidupnya nyantai, tenang, ringan, mudah. Bayangan banyak orang bahwa hidup mudah, hidup nyantai, hidup tenang, hidup enteng itu adalah fi kasratil amal, di dalam banyaknya pekerjaan. Orang yang punya anggapan seperti ini jelas kecewa, jelas gagal. Kenapa? Walakin roha fil iktisad. Entengnya, mudahnya, nyamannya hidup itu adalah di dalam kesederhanaan. Kalau bahasa Jawanya itu sedengan, pas-pasan. Ketika ditanya, sawahmu berapa? 1 hektar. Seandainya saya punya 5 hektar enteng. Bayangannya ketika dia punya 5 hektar enteng. Tokomu berapa? 1. Kalau punya 5 enteng. Proyekmu berapa? 5. Kalau punya 10 enteng. Kandang sapimu berapa? 5. Kalau punya 20 enteng. Orang yang punya pandangan, bayangan seperti ini, maka sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan, dia tidak akan pernah mendapatkan keringanan dalam hidup. Yang ada beban. Kenapa? Dia gagal, dia kecewa. Dia salah memahami tentang ar-roha. Dia salah memahami tentang sebuah istirahat. Rehat dianggap dalam pandangan mereka adalah kasratul amal, banyaknya pekerjaan, banyaknya kesibukan. Bukan, tapi rehat itu adalah di dalam kesederhanaan. Sehingga ada sebuah ungkapan, mahalaka mru'un arafa qadra nafsi. Tidak akan binasa seseorang itu sepanjang dia bisa mengukur dirinya. Jadi mengukur kemampuannya. Punya uang 1 juta, maka 1 juta dipakai untuk apa? Tentu tidak mungkin dipakai beli mobil, beli rumah dan seterusnya. Bisa, tetapi dia tidak akan mendapati ketenangan. Dia akan susah dengan cicilan, dengan hutang dan seterusnya. Karena itu hidup yang enak itu kapan? Hidup enak itu ketika hidup itu dilakukan dalam konteks, dalam koridor sebatas secukupnya. Sedengan, kalau bahasa hadisnya itu kafafah, sekufu, sebanding. Jadi sebanding, tidak terlalu up, tidak terlalu down. Contoh di dalam kitab Adabud Dunya itu dijelaskan, ini contoh, sekedar contoh. Kalau ada laki-laki yang enggak begitu ganteng, wajahnya pas-pasan, nomornya itu mungkin nomor 2 atau 3 lah. Kemudian dia berharap menikah dengan perempuan yang nomor 9, cantik sekali, sangat ideal. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Tetapi yang model kayak begini, laki-laki kayak begini, makruh hukumnya dalam kitab Adabud Dunya, makruh. Jadi ada perempuan laki-laki jelek kemudian berharap menikah dengan perempuan yang sangat cantik, ini makruh. Sebaliknya ada perempuan yang sangat jelek kemudian berharap menikah dengan suami laki-laki yang sangat tampan, ideal, itu hukumnya makruh. Dalam kitab Adabud Dunya. Apa alasan yang pertama? Mengganggu lingkungan. Jadi banyak orang yang kaget.
ketika dia silaturahim ke rumah keluarganya, ya, sama siapa nak, sama suami, terus kemudian suaminya nongol, innalillahi, kok elek ini bojomu, terus Insyaallah. begitu juga sebaliknya, sama siapa mas, sama istri, begitu istrinya nongol, astagfirullah, kaget di lingkungan, merusak suasana lingkungan. Yang kedua, ini karena tidak cukup, pasti tidak selevel tadi. Jadi tidak iktisod, maka tidak nyaman, dia akan tertekan. Jadi cowok pendek kemudian istrinya tinggi kan dia juga, ini alasan yang pertama. Jadi mengganggu suasana lingkungan. Yang kedua, alasan makruhnya kenapa? Karena orang yang mendoakan baik itu sedikit, rata-rata mendoakan jelek. Iku menggoseng wedok mati aku ya belum. Maksudnya gelem rondoni, karena cowok sekali. Kabarnya kemarin sing lanang loro, tapi kok balik sehat maneh. Rata-rata orang itu mendoakan jelek. Nah, ini alasan makruhnya itu. Makanya dalam agama itu justru yang enak itu yang al-iqtisad, sedang, biasa-biasa saja. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah di kalangan para sahabat. Suara Nabi itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih, puan kayak kita. Jadi jalannya Nabi itu juga tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Ini al-iqtisad, sederhana. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa istri yang baik itu tanda salah satunya adalah yang ketika menikah maharnya itu yang murah meriah, yang nafkahnya itu sederhana, secukupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara yang menyebabkan hilangnya ketentraman dalam hidup ini adalah qalbun nikmah fil ladzah walakinna nikmah fis sihhah. Semua orang ingin segalanya serba nikmat. Tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan kenikmatan. Semuanya kepingin menikmati nikmat. Tetapi bayangan banyak orang bahwa nikmat itu ada pada kemewahan. Makan yang enak di restoran, makan yang nikmat di restoran, tidur yang nikmat itu di spring bed di hotel. Naik kendaraan yang enak itu yang serba kendaraan yang mahal dan mewah. Tidak. Orang yang punya anggapan seperti ini jelas gagal, jelas kecewa, tertipu, dan dia tidak akan pernah menikmati hidup. Dia akan kehilangan ketentraman, kenyamanan dalam hidupnya. Kenapa? Karena an-nikmah fis sihhah. Kata para ulama bahwa an-nikmatu fis sihhah. Kenikmatan itu ada pada kesehatan. Jadi enak itu kalau badannya sehat. Orang itu kalau sudah sehat badannya, maka insya Allah apapun yang dilakukan akan enak. Apapun makanannya, insya Allah akan menjadi nikmat ketika badannya sehat. Tidur dimanapun akan enak, insya Allah kalau badannya sehat. Naik kendaraan apapun, insya Allah akan merasa enak ketika badannya sehat. Tetapi ketika badannya sehat, makan dimanapun, tidur dimanapun, kendaraannya apapun, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Makanya ada orang itu petani yang habis mencangkul mulai pagi sampai siang, kemudian dia makan siang, istirahat sebentar, tidur dia sambil senden di pepohonan, nyaman sekali, bahkan bisa ngorok tidurnya. Sementara saat yang sama ada orang kaya raya, banyak uangnya, tidur di hotel mewah, semalam suntuk tidak bisa tidur sama sekali, bahkan menggunakan obat pun tidak bisa tidur. Ini bukti bahwa sesungguhnya kenikmatan itu bukan di tempat yang serba mewah, tapi kenikmatan itu ada pada kesehatan. Karena itu maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang tadi saya sebutkan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dan menurut para pakar di bidang kesehatan, bahwa mereka mengatakan bahwa orang sakit itu karena tiga sebab. Yang pertama sebab, jadi orang mudah sakit itu karena penyakit itu datang karena tiga hal. Yang pertama adalah karena faktor turunan genetik, yang kedua faktor makanan, alergi, dan yang terakhir itu karena faktor pikiran.
75%-nya adalah orang gampang sakit karena faktor pikiran. Maka dibuat nyantai hidupnya. Tidak perlu ngoyo-ngoyo, dinikmati dan menikmati. Karena satu di antara 3 tadi yang paling besar sumbangsih untuk menghadirkan penyakit adalah karena faktor pikiran. Yang terakhir, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 hal yang bisa menyebabkan penghalang ketentraman dan kenyamanan dalam hidup kita adalah tolabur rizq fil ardi walakinna rizqa fis sama. Tolabur rizq fil ardi walakinna rizqa fis sama. Mencari rezeki di langit, mencari rezeki di bumi, padahal sesungguhnya rezeki itu tempatnya di langit. Orang yang punya anggapan seperti ini, umumnya orang itu mencari rezekinya di bumi. Padahal sesungguhnya tempatnya rezeki itu di langit. Kalau tidak paham dengan konsep ini, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dia tidak akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jatah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kamu dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kadar jatah rezeki kita sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita belum lahir. Setelah usia 4 bulan ditetapkan umur kita berapa, rezeki kita berapa, sudah ada takdirnya semua. Karena itu maka kita harus meyakini dengan hal yang seperti ini. Kerja dengan rezeki itu beda, seolah sama. Jadi seolah sama. Kerja itu di bumi, tapi rezeki itu di langit. Kerja itu adalah perintah Allah. Kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah sunnah. Tidak terkait langsung dengan rezeki. Tapi rezeki itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kerja urusan manusia. Karena kadang tidak nyambung. Kerjanya sama, rezekinya beda. Dan datangnya rezeki itu juga beda-beda. Datangnya rezeki beda-beda. Ada orang tuanya kaya, anaknya kaya. Ada. Pekerjaannya sama. Anaknya bekerja mengikuti jejak orang tuanya. Ada yang orang tuanya kaya, anaknya miskin, anaknya melarat. Padahal pekerjaan yang diikuti anaknya sama persis dengan pekerjaan orang tuanya. Ada yang anaknya orang tuanya melarat, anaknya kaya raya. Ada juga yang orang tuanya melarat, anaknya tambah melarat. Sama-sama usahanya, sama-sama pekerjaannya, sama-sama yang dijual. Tapi rezekinya tidak sama. Ini bukti bahwa rezeki itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka di dalam proses mencari rezeki di bumi ini kata Al-Qur'an wamshu fi manakibiha. Kalimatnya masya, yamshi masya. Jalan santai. Dalam urusan mencari rezeki ini jalan santai. Santai. Tetap semangat. Jangan sampai kemudian dalam urusan mencari rezeki ini sampai kemudian menghilangkan atau menafikan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dibuat nyantai. Kenapa? Karena sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan rezeki kita tanpa kita bekerja. Tetapi ini tidak sunnah, tidak dapat pahala dan tidak sempurna kebahagiaan kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ini selalu dibaca oleh Nabi setiap selesai sholat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 hal yang ketika tidak kita pahami, maka sulit kita dalam hidup ini untuk mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hati,
karena memang empat hal inilah yang menjadi penghalang hadirnya, datangnya ketentraman dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah thalabul ghina fi kasratil amwal walakinnal ghina fil qanaah. Mencari kekayaan di dalam banyaknya harta benda, banyaknya uang, tetapi sesungguhnya kekayaan itu adalah ketika hati kita sudah mulai qanaah, bersyukur, menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua adalah thalabur raha fi kasratil amal walakinnar raha fil iktisad. Mencari keringanan hidup, kenyamanan hidup di dalam banyaknya pekerjaan, padahal kenyamanan hidup, entengnya kehidupan itu adalah pada kesederhanaan. Semakin kita ngoyo, maka semakin kita tidak akan menemukan ketenangan di dalam kehidupan kita, semakin capek dalam kehidupan kita. Sederhana, apa adanya, sedengan, itulah yang membuat hidup kita justru akan menjadi nyaman. Yang ketiga, thalabun nikmah fil ladzah walakinna nikmah fil sihhah. Mencari kenikmatan di dalam kemewahan, padahal kenikmatan itu ada pada kesehatan. Jadi yang penting sehat, maka insya Allah semua akan nikmat. Kalau tidak sehat, maka apapun yang nikmat itu justru akan menjadi tidak nikmat. Apapun yang mewah itu tidak akan menjadi nikmat ketika badan kita tidak sehat. Dan yang terakhir, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Talabur rizqi fil ardi walakin rizqa fis sama. Mencari rizki di bumi, padahal rizki itu di langit. Maknanya jangan bertamu kepada manusia. Jangan membuat hal-hal yang dilarang agama dalam urusan rizki dengan sama manusia. Menipu, menghasut, membuat hal-hal yang dilarang oleh agama, karena sesungguhnya di bumi bukan tempat rizki. Rizki itu fis sama, dan itu dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum sempurna jatah rizkinya, dan yang dibagi rizki ini baru sedikit, yang tersisa masih luar biasa banyaknya. Karena itu maka jangan khawatir, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan takut, apalagi terkait dengan jatah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah itu Razzaq. Asyakku fir rizki syakkun fir razi. Yang ragu terhadap jatah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jaminkan kepada kita, sama saja dengan kita ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka yakin dan yakin. Dan ketika kita sudah bekerja, sudah berikhtiar, belum juga datang rizki yang kita inginkan, husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan karena kita belum siap menerima yang kita minta, ada kemungkinan pula bahwa justru ketika dikasihkan itu buruk buat kita, belum tentu baik buat kita, keluarga kita dan seterusnya. Dan ada kemungkinan karena memang jatah kita jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Ibarat petani yang nandur, ketika dia nandur, nanam, tanaman yang ditanam itu kecil, maka buahnya cepat. Kacang, jagung, kedelai, padi, itu 2-3-4 bulan terpanen. Tapi sifatnya kecil-kecil. Tapi ketika nanamnya dan panennya lama, maka itu menunjukkan bahwa tanamannya besar. Kayak nongko, jati, mangga, dan seterusnya. Antara tanamnya dan panennya lama. Begitu pula dengan kita. Sudah berdoa, sudah beribadah, sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi yang kita minta belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan yang terakhir tadi, bahwa Allah akan menghadirkan rizki yang besar kepada kita semua. Tetapi yang paling penting adalah bukan tentang besar kecilnya, tetapi yang paling penting adalah barokatu rizki itu. Dan rizki itu barokah, tanda salah satunya adalah ketika semakin bertambah, maka semakin bertambah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah dan semakin akrab kita dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita
semuanya yang hadir di sini khususnya dan pemirsa umumnya terhadap 4 hal tersebut yang tadi saya sebutkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan as-sakan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam hari-hari kita menjalani kehidupan bersama keluarga, bersama lingkungan kita. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf sekali karena memang sudah saya sampaikan kepada beliau Ustadz Awang bahwa saya sering kali diminta untuk ngaji dengan model virtual. Ini ada banyak yang tidak nyaman karena terlalu kaku dan tidak bisa salaman, juga tidak bisa sarapan bareng-bareng. Nah, yang menarik di Tulungagung itu adalah sarapannya itu yang menarik itu. Jadi semoga badai pandemi setelah berlalu kemudian kita bisa salaman, bisa sarapan, dan bisa guyon-guyon sama jamaah yang lain. Terlebihnya mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat yang kecil ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz Muhammad Sobri yang Amin. beliau menyempatkan waktu di tengah-tengah pandemi ini untuk memberikan taufik kepada kita yang ada di Tulungagung. Dan ternyata memang kalau kita berusaha tidak ada yang tidak mungkin ya Ustadz ya. Jadi walaupun di tengah bencana seperti apa, kalau kita niat ikut kajian ya tetap selalu ada jalan gitu tadi. Amin amin. Insyaallah. Siap. Sebelum kita menuju pada mungkin 1-2 pertanyaan yang kami ingin tanyakan, Tad. Jadi 4 komponen yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Sobri, mungkin ada tips yang mewakili untuk keempat itu, Tad. Jadi bagaimana untuk mewaspadai 4 itu, 1 tips saja, Tad, bagaimana kita bisa menghadapi 4 yang kita waspadai untuk menghilangkan ketentraman tadi, Tad. Ya, tafadhol, Tad. Disebutkan dalam sebuah hadis itu ala dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi seseorang itu akan mendapati puncak ketenangan ketika orientasi kehidupannya, semua aktivitas hidupnya, ini mulai dari bangun sampai tidur lagi, diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ibadah. Apalagi urusan dunia diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dinamikanya. Kita olahraga misalnya, bukan semata agar kita gagah, kita sehat, tapi orientasinya adalah untuk ibadah. Dan kemudian saya ketika sholat kita bisa semangat, ketika kita bekerja biar kita bisa semangat, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan apapun, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk dari urusan yang 4 tadi itu, diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat lisan, ingat hati, dan ingat jawarih, ingat qalbian secara hati, meyakini betul bahwa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat lisanan, zikir. Tentu zikir ini bukan, tidak harus semuanya kalimat-kalimat disebutkan Al-Qur'an. Ucapan yang baik, menyenangkan teman, memberikan motivasi kepada teman, tidak mengganggu teman, tidak menyakiti teman, lingkungan, siapapun itu, istri, anak, keluarga. Maka yang seperti namanya zikir, lisanan, dan jawarihiyah. Zikir dalam arti amal, segala tingkah laku kita tidak menyakiti orang lain. Kata Nabi, di antara ciri orang yang beriman itu adalah layu dijari, tidak menyakiti tetangganya. Kalau tetangga tidak disakiti, apalagi istri kita, anak kita. Jadi sekali lagi, mewakili semua itu adalah kapan kita akan jadi tenang. Dan semakin tenang, semakin tenang. Ketika menghadap kepada Allah, kita pun akan tenang. Dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena dia sudah terbiasa tenang. Seorang pelajar, mahasiswa, ketika dia sudah terbiasa dengan latihan-latihan soal, dia sudah biasa belajar, terus belajar. Maka ketika ada ujian, dadak sekalipun dia justru malah senang. Dia tenang, tersenyum. Begitu. Kenapa? Dia sudah merasa cukup dengan dan sudah biasa, refleks dalam kehidupannya. Begitu pula dengan ketika kita hidup ini, kita orientasi dalam urusan dunia misalnya.
Apalagi dalam urusan ibadah. Sebab seringkali kenapa orang ibadah tidak merasakan nikmat? Karena orientasi ibadahnya untuk dunia. Sholat duha, biar dia dimudahkan rezekinya. Tahajud, dia dimudahkan rezekinya, jodohnya. Orang yang beribadah seperti ini berarti ibadahnya bukan orientasi kepada Allah, tapi orientasinya untuk dunia. Zikirnya lama agar supaya dimudahkan nyaur hutangnya. Beda antara ibadah orientasi kepada Allah dengan doa. Kalau kita doa beda. Doa boleh kita minta dunia, tetapi ketika beribadah orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan orientasi hidup yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan, sama dengan bahagianya anak-anak kita ketika saking senengnya dengan tempat wisata, kemudian orang tuanya ngasih tanggal hari kapan dia ke sana, datang hari itu dia masuk mobil, belum sampai di tempat, baru pas di tempatnya dia sampai, dia nggak sabar untuk berhenti, langsung buka pintu dan keluar. Begitu pula dengan hamba Allah yang sudah terbiasa dengan amal orientasi kepada Allah, belum datang ajalnya, dia sudah berharap ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tak mungkin akan hadir seperti ini kecuali dibiasakan sepanjang kehidupannya dengan orientasi kepada Allah yang menghadirkan ketenangan. Siapa yang tenang hidupnya dalam kehidupannya, maka tenang ketika menjemput ajalnya. An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Kata Nabi, manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan gaya kehidupannya. Ketika hidupnya tenang, dengan zikir kepada Allah, maka meninggalnya dia akan tenang. Ketika hidupnya dia gelisah, susah, ngamuan, maka biasanya ketika meninggal dunia juga adalah keadaan gelisah, tidak terima dengan apa yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa berzikir lisanan dzakiran, lisan yang berpikir, hati yang berpikir, dan amal yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khair. Jadi mudah-mudahan ini tadi juga sudah menjawab satu tips, tapi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin untuk menambah berkahnya pada pagi hari ini, mohon untuk ditutup dengan doa, Ustaz. Kami silakan. Baik. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian amal ibadah, sebagai bagian hamba Allah yang mencintai ilmu, yang belajar ilmu, baik yang mu'alliman maupun muta'alliman, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga yang kita lakukan di pagi ini memberkahi kehidupan kita, dan semoga dengan lewat ini sebagai bagian upaya kita untuk menghilangkan pandemi ini, karena salah satu di antara cara menghilangkan pandemi itu adalah dengan memperbanyak kebaikan dan kebaikan, sehingga keburukan-keburukan itu akan menghilang dengan sendirinya. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ya Allah urzuqna rizqan wasi'an wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'da illa ma ja'altahu sa'da. Fasahhilna ya Allah, fasahhil umurana umura dunyana wa ukhra. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wa min corona khasatan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wa min corona khasatan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wa min corona khasatan ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu jamaah IKD Tulungagung yang dirahmati Allah, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dalam kajian rutin akad pagi IKD Tulungagung edisi 29 November 2020. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga terselenggara atas kerjasama IKD Tulungagung dengan Perumahan BMB, kemudian juga dengan LMI Tulungagung, Lembaga Manajemen IFAK, dan juga melalui 90,1 RGR FM yang setia selalu bersama kita setiap minggu untuk menghadirkan kajian-kajian rutin akad pagi IKD Tulungagung. Semoga untuk Ustadz Sopri sekali lagi jazakallah khair Ustadz, semoga selalu diparingi kesehatan beserta keluarga, dan kita semua juga selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibal